Salam sejahtera, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita masuk dalam minggu yang keempat, movement atau gerakan You have been made alive and holy. Saudara sudah diberikan, dibuat hidup dan kudus. Dan teks yang diberikan adalah dari surat Efesus 4 ayat 17 sampai 32 akan dibacakan oleh Pak Ronald. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendugakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang menerima firman Tuhan dengan sukacita dan melakukannya dalam hidup saudara. Saudara, sebuah artikel yang terbit beberapa tahun lalu di media online populer di San Francisco, di sfgate.com atau sanfranciscogate.com, mempunyai judul yang agak sulit dimengerti akal sehat. Judul beritanya demikian, saudara. SF Man atau San Francisco Man is homeless by choice. SF Man is homeless by choice. Seorang laki-laki di San Francisco yang menjadi gelandangan karena pilihannya. Karena memang dia mau begitu. Dan artikel ini menceritakan tentang seorang laki-laki di San Francisco yang bernama Lou Dinard yang berumur 68 tahun waktu itu. Dan dia memilih untuk tinggal di jalan, untuk menjadi gelandangan, tinggal di luar. Padahal dia sebenarnya mempunyai kesanggupan untuk tinggal di rumah, bahkan di apartemen yang cukup baik, saudara. Lou Dinard memilih untuk menjadi seorang homeless atau gelandangan. Saudara, dia bukan orang miskin sebenarnya. Mamanya waktu meninggal ketika dia berusia 56 tahun, kemudian seluruh aset mamanya itu dijual dan dananya dimasukkan ke dalam suatu dana perwalian atau trust fund, itu senilai 700.000 US dollar. 700.000 dolar Amerika yang hari ini kira-kira setara 10,6 miliar rupiah, saudara. Dan seluruh uang itu adalah menjadi hak dari Lou Dinard ini. Tapi saudara, dia hanya mengambil satu bulan 2.500 dolar dari dana itu untuk dia hidup di jalan. Dia memilih untuk menjadi homeless seperti itu. Kenapa saudara? Karena dia kecanduan alkohol.
Dan dia merasa dia bisa memuaskan nafsunya terhadap alkohol dengan tinggal di jalan menjadi gelandangan. Dia mau melampiaskan kecanduannya itu. Dia meninggalkan karirnya yang sebenarnya baik sebagai seorang carpenter, sebagai seorang tukang kayu telah lebih dari 30 tahun. Dan kemudian dia memilih untuk tinggal di jalan. Nah saudara, pada satu kali ada seorang wartawan yang tahu kisah dari Lou Dinard ini. Dan kemudian datang mewawancarai dia di pinggir jalan, di depan sebuah gereja. Dan Lou Dinard mengatakan kalimat ini kepada sang wartawan. Dia bilang apa? I am rich, but I like it out here. I ain't living, sleeping inside. Dia bilang, saya kaya, tapi saya senang di luar sini dan saya tidak mau untuk tinggal atau tidur di dalam. Inilah seorang Lou Dinard, saudara. Dia memiliki kekayaan yang cukup besar sebenarnya, tapi dia memilih untuk menjadi seorang homeless, seorang gelandangan yang menggelandang hidup sembarangan di jalanan. Nah saudara, ini satu kisah yang sebenarnya menyedihkan karena dia memilih untuk menjadi gelandangan. Tetapi saudara, di dalam sebuah perspektif rohani, sayangnya banyak orang Kristen yang memilih untuk hidup seperti Lou Dinard ini, saudara. Banyak orang Kristen yang sebenarnya mempunyai kekayaan yang luar biasa di dalam Kristus. Kekayaan yang telah diberikan oleh Kristus ketika percaya kepada Dia, tetapi memilih untuk menghidupi jalan hidup yang tidak selaras dengan kekayaan rohani yang dimilikinya. Ada banyak orang Kristen yang menyia-nyiakan kekayaan rohani di dalam Kristus yang dimilikinya dan memilih untuk tanda kutip menjadi gelandangan rohani. Untuk hidup sembarangan, untuk hidup tidak beraturan, dan untuk hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan untuk hal seperti itulah Rasul Paulus memperingatkan jemaat tentang isu orang gelandangan rohani seperti ini. Saudara, Paulus mengatakan demikian yang dari apa yang dibacakan tadi, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, Paulus berhadapan dengan beberapa jemaat yang dengan mudah mengeklaim bahwa saya orang Kristen. Saya aktif dalam berbagai ibadah. Tetapi saudara, kita melihat orientasi hidupnya, kita melihat gaya hidupnya, kita melihat nilai-nilai hidupnya, itu jauh sama sekali tidak selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang seharusnya mereka hidupi. Ada banyak orang Kristen yang mengeklaim bahwa mereka mengikuti Kristus. Tetapi gaya hidupnya dan orientasi hidupnya jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Dan Paulus mengatakan ini adalah kehidupan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Paulus mengatakan bahwa hidup ini dijalani oleh orang yang pikirannya sia-sia, meaningless. Yang berpikir bahwa jalan hidup yang mereka pilih adalah jalan hidup yang memberi kepuasan. Jalan hidup yang memberi mereka apa yang mereka mau. Tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Jalan hidup yang mereka pilih adalah jalan yang menuju kebinasaan. Jalan yang akhirnya membawa mereka menemukan kekecewaan dan kesia-siaan. Dan saudara, Paulus melukiskan kondisi orang-orang seperti ini dengan satu gambaran kelumpuhan seluruh indera rohani mereka. Paulus menulis di ayat 18, mereka itu seperti apa yang dikatakan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Saudara, Paulus mengambil berbagai bahasa yang pada prinsipnya menggambarkan satu hal, yaitu kelumpuhan, ketidakberdayaan indera-indera rohani mereka. Mereka pengertiannya gelap, mereka bodoh atau dengan kata lain tidak peduli kepada apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan Paulus katakan mereka mengeraskan hati mereka. Dan saudara, orang-orang seperti ini tidak lagi sensitif, tidak lagi peduli kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka melampiaskan hawa nafsunya sesuai dengan apa yang mereka mau. Inilah gambaran kelumpuhan indera-indera rohani orang-orang yang berjalan semaunya. Padahal mereka orang Kristen. Saudara, Rektor Emeritus dari Covenant Theological Seminary, Brian Chappell, yang saya senang sekali baca buku-bukunya, dia menceritakan satu cerita tentang seorang elder atau penatua di sebuah gereja di Amerika.
Elder ini, penatua ini sangat aktif dalam pelayanan, sangat aktif di gereja, bahkan sudah memikirkan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang minister. Dia mau berpindah dari bisnis menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saudara, dia kelihatan begitu terlibat dalam banyak pelayanan gereja, dan para hamba Tuhan seperti merekomendasikan dia untuk juga menjadi seorang pastor, minister. Tapi saudara, pada satu kali penatua ini, elder ini melakukan satu hal yang mengejutkan. Dia meninggalkan istrinya supaya dia bisa menjalin relasi dengan seorang perempuan yang lebih muda. Saudara, semua orang kaget. Ini penatua, ini elder yang sangat aktif di gereja, ini sangat terkemuka di gereja. Dan ketika gembalanya, senior pastornya memanggil penatua ini untuk berbicara kepada dia dan menegur dia, pastornya mengatakan, kamu tidak boleh hidup di dalam hidup yang memberontak kepada Allah seperti ini. Kamu menyakiti hati istrimu, kamu menyakiti hati Tuhan. Saudara, elder ini, penatua ini sama sekali hatinya tidak ada penyesalan. Sama sekali tidak terlihat kelembutan di hatinya ketika ditegur oleh senior pastornya ini. Bahkan dengan wajah yang penuh semangat, dia berkata kepada gembalanya, dia bilang, Pastor, I've never felt more alive. Saya nggak pernah merasa lebih hidup dari sekarang. Saya bisa bayangkan, dia berbuat dosa, dia menyakiti istrinya, menyakiti Tuhan, dan dia bisa berkata, I've never felt more alive. Dan kisah ini saudara mengingatkan saya pada cerita mantan dosen saya, almarhum Pendeta Paulus Daun. Waktu saya kuliah di STT Amanat Agung, waktu saya menjadi mahasiswa, Pendeta Daun waktu itu dia bercerita pernah satu kali ketika dia menjadi seorang gembala di sebuah gereja, hal yang kurang lebih sama terjadi, yaitu seorang majelis gereja meninggalkan istrinya untuk menjalin relasi dengan seorang perempuan lain. Dan ketika Pendeta Daun memanggil dia, majelis ini, untuk memperingatkannya, menegurnya, apa yang dijawab oleh sang majelis ini sangat mengagetkan. Dia bilang, Pak Pendeta, untuk perempuan ini masuk neraka pun saya rela. Untuk perempuan ini masuk neraka pun saya rela. Soalnya saya masih gak bisa lupa bagaimana wajah mantan dosen saya, Pendeta Paulus Daun, waktu menceritakan cerita ini, masih kelihatan betapa dia menyesali tindakan dan keputusan dari sang majelis ini, saudara. Jadi saudara, kita melihat memang ada orang-orang Kristen yang tahu kebenaran, yang tahu firman Tuhan, bahkan sudah mengkhotbahkan firman Tuhan. Tetapi hidupnya kita melihat dalam seluruh spiritual perception-nya, pengertian rohaninya mati. Ironis sekali, sementara mereka bisa berkata, I've never felt more alive, saya gak pernah merasa lebih hidup. Tapi indera-indera rohani mereka mati, gelap, buta. Dan mereka tidak bisa membedakan apa yang benar dari apa yang tidak benar. Tidak heran kemudian Paulus menulis di ayat berikutnya, ayat 19, Paulus mengatakan, perasaan mereka telah tumpul, sudah baal, sudah tidak bisa berasa lagi. Dan Paulus katakan, sehingga mereka menyerahkan diri kepada segala hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Dengan serakah melakukan berbagai perbuatan cemar. Artinya mereka tidak ada puas-puasnya untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Inilah saudara orang-orang yang sebenarnya mempunyai kekayaan rohani di dalam Kristus, tapi memilih untuk hidup jauh dan tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Saudara, kalau kita analisis baik-baik, orang-orang yang seperti ini, yang sudah spiritual perception-nya mati, yang spiritual senses-nya buta dan tumpul ini, biasanya tidak terjadi tiba-tiba. Tidak seperti lampu yang diklik on off, tiba-tiba mati, tiba-tiba nyala. Nggak begitu. Orang-orang yang spiritual perception-nya mati, tumpul seperti ini, terjadi secara gradual, secara bertahap. Dimulai dari mereka mengambil keputusan yang salah sekali. Kemudian mengambil keputusan yang tidak bijak.
mengambil keputusan yang tidak benar. Dan itu berulang-ulang, keputusan demi keputusan yang tidak benar itu diambil, sampai akhirnya mereka tidak bisa lagi mengambil keputusan yang benar. Maka saudara, orang-orang yang selalu mengambil keputusan yang tidak bijak, yang tidak benar dalam hidupnya, akan sampai pada satu titik, di mana ketika mereka harus memilih, di mana mereka harus mengambil keputusan, sebenarnya keputusan sudah diambil, yaitu mereka pasti mengambil keputusan yang tidak bijak. Itu sebabnya betapa kita harus berhati-hati, waspada terhadap apa yang kita pilih dalam hidup ini. Ke jalan mana kita berjalan dalam hidup ini. Keputusan seperti apa yang kita ambil itu akan menentukan keputusan kita berikutnya. Kalau kita terbiasa untuk mengambil keputusan yang tidak bijak dan tidak benar, lama-lama kita tidak akan pernah bisa mengambil keputusan yang benar. Dan Paulus katakan orang-orang ini sudah tumpul perasaannya. Dan mereka menyerahkan hidupnya ke dalam hawa nafsu yang tidak pernah ada puas-puasnya. Nah, saudara, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat, nggak begini caranya hidup orang Kristen. Nggak bisa seperti ini hidup kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan Paulus memberikan sebuah kontras kehidupan bagaimana orang Kristen seharusnya. Maaf. Paulus mengingatkan jemaat tentang bahwa mereka punya hubungan, relationship dengan Kristus. Dan hubungan itulah yang seharusnya membuat perbedaan di dalam hidup mereka. Hubungan dengan Kristus itu yang harusnya menghasilkan sebuah hidup yang berbeda sama sekali dengan orang-orang yang memuaskan nafsunya di dalam dosa mereka. Saudara, Paulus mengingatkan bahwa jemaat tidak harus seperti mereka yang mengikuti jalan orang yang belum percaya. Paulus mengingatkan kamu itu beda. Di ayat 21 Paulus bilang kamu telah mendengar dia. Terjemahan yang lebih tepat bukan mendengar tentang dia, tapi mendengar dia. You have heard him. Menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Saudara, dengan kata lain Paulus mengingatkan kamu punya relasi dengan Kristus. Dan inilah yang harusnya menciptakan sebuah perbedaan yang besar yang seharusnya nampak dalam hidup orang percaya. Dan hubungan dengan Kristus ini, saudara, yang membedakan kekristenan dengan semua agama dan sistem agama yang lain, saudara. Kenapa, saudara? Saya katakan demikian. Saudara, umumnya agama itu memerintahkan umatnya untuk taat kepada hukum agamanya, kan? Agama-agama memerintahkan umatnya untuk taat kepada perintah agama-agama dan kitab sucinya. Maka kita udah biasa mendengar agama saudara kita selalu mengumandangkan, ayo taat pada perintah agama, taat kepada hukum agama. Itu agama pada umumnya. Akan tetapi saudara, fondasi utama kekristenan itu bukan ketaatan, not obedience. Fondasi utama dalam kekristenan adalah apa? Relasi. Relationship with Christ, hubungan dengan Kristus. Kekristenan itu bukan terutama soal ketaatan, tetapi soal hubungan dengan Kristus. Paulus katakan, kamu sudah mendengar dia, kamu menerima pengajarannya, atau dengan kata lain kebenaran. Dan ini yang membedakan kita dengan semua agama yang lain, saudara. Agama lain mengatakan ketika kita meneliti hukum-hukum agama atau kebenaran agamanya, itu adalah satu set hukum, satu set perintah. Tapi saudara, di dalam kekristenan kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Yesus mengatakan, I am the truth. Akulah kebenaran itu. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita hidup dalam sebuah pribadi, seorang pribadi, person. Bukan hukum belaka, bukan aturan belaka, tapi satu pribadi yang dimana kita hidup bersama dan di dalam dia. Ketika kita mengenal kebenaran, kita bukan hanya mengenal satu set perintah hukum, tapi kita mengenal seorang pribadi, yaitu Yesus. Dan ini yang membedakan kita dengan semua agama yang lain. Mengenal kebenarannya, mengenal kebenaran Allah itu sama aja dengan mengenal Kristus secara pribadi, person dari Kristus itu. Maka di sini kita melihat kekristenan itu terutama adalah soal relasi dengan Kristus, hubungan dengan Kristus. Betapa banyak di dalam kitab suci kita melihat betapa menekankan tentang relasi dengan Kristus itu.
Kekristenan adalah tentang hidup di dalam dan menjalin relasi dengan Kristus. Kekristenan adalah tentang percaya kepada Kristus, mengikuti Kristus, mengenal Kristus, diciptakan baru di dalam Kristus, mengasihi Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kekristenan dan itu adalah relasi yang utama, bukan menaati perintah. Saudara, mentaati perintah, ketaatan itu lahir dari relasi. Ingat saudara, Yesus pernah berkata demikian dalam Injil Yohanes 15 ayat 5. Dia bilang apa? Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, Yesus bilang, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apart from me, you can do nothing, you can bear nothing. Kamu gak akan berbuah apa-apa dan kamu tidak akan bisa berbuat apapun juga. Saudara, maka kita melihat ketaatan itu harus lahir dari relasi kita dengan Kristus. Agama-agama lain semua memberikan seperangkat hukum agama, seperangkat perintah agama, dan it's on your own menurut kesanggupan sendiri. Taati agama itu, taati hukum itu menurut kekuatanmu, kesanggupanmu. Tapi kekristenan menolong kita untuk hidup dan tinggal di dalam Kristus. Dan dengan anugerahnya, dengan kekuatannya, dengan kuasanya kita baru menaati semuanya itu. Ketaatan kepada Kristus lahir dari relasi kita dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan itu yang memberikan kita kesanggupan mengerjakan perubahan sejati dalam hidup kita. Maka saudara, inilah harta yang begitu berharga yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Kita punya relasi dengan Kristus karena Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Karena tanpa relasi dengan Kristus, maka kita tidak akan pernah mengerjakan satu hidup yang benar di hadapan Allah. Kita akan selalu jatuh dan gagal dan malu karena dosa-dosa kita sendiri. Bahkan ketika kita tahu kebenaran, meskipun kita tahu kebenaran, kita tahu firman Tuhan, tanpa kita tinggal dan berelasi dengan Kristus, hidup kita tidak akan pernah mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka saudara, Paulus menghendaki jemaat memiliki sebuah hidup yang baru, yaitu hidup yang punya relasi dengan Kristus. Dan Paulus menggambarkan hidup yang baru ini dengan spesifik, dengan memakai metafora apa? Saudara, Paulus memakai metafora kehidupan yang baru ini dengan gambaran menanggalkan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Paulus bilang kehidupan yang baru itu seperti apa? Menanggalkan manusia lama, yaitu kehidupan manusia lama yang menemui kebinasaannya, dan kemudian mengenakan manusia baru yang diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, di sini kita melihat dalam metafora ini ada satu hal yang penting, yaitu apa? Satu titik yang jelas kapan manusia lama itu harus stop. Tanggalkan manusia lama, baru kamu bisa memakai manusia yang baru itu. Dalam metafora ini ada satu garis pemisah yang jelas. Ada satu garis demarkasi yang jelas antara kehidupan manusia lama dengan kehidupan manusia yang baru, yang tidak mungkin kita mau jalani atau hidupi keduanya sekaligus. Nggak mungkin. Paulus katakan tanggalkan, lepaskan, tinggalkan the old self, manusia lama itu yang menemui kebinasaannya, yang sia-sia, yang tumpul, mati rohani, dan baru setelah itu kamu bisa mengenakan manusia baru, the new self, yang diciptakan oleh Allah di dalam kekudusan dan kebenaran. Kita tidak mungkin hidup dengan kedua natur manusia ini sekaligus dalam hidup kita. Kita mau manusia lama, kita juga mau manusia baru sekaligus. Kita mau mengenakan yang baru tanpa meninggalkan yang lama. It's impossible, nggak mungkin. Maka Paulus mengingatkan ada satu garis batas yang jelas, dan kekristenan selalu bicara tentang satu hidup yang satu, bukan double life. Only one life, bukan double life.
Dan saudara, disinilah kita menemukan satu perbedaan yang kedua antara kekristenan dengan semua agama yang lain. Perbedaan yang sangat krusial, yang sangat penting. Kalau tadi kita sudah melihat dalam perbedaan yang pertama adalah kekristenan tidak didasarkan di atas ketaatan, melainkan relasi dengan Kristus. Maka di dalam perbedaan yang kedua ini, saudara perhatikan, kekristenan bukan masalah menjadikan seseorang a better you, tetapi menjadikan seseorang a new you. Kekristenan itu tidak berusaha untuk menjadikan seseorang menjadi lebih baik, a better you. Tapi kekristenan bisnis utamanya adalah menjadikan seseorang a new you, kamu yang baru. Terus saya seringkali bertanya kepada mahasiswa saya di STT Amanat Agung, apa yang membedakan khotbah Kristen, khotbah di gereja, tentu khotbah yang benar, apa yang membedakan khotbah Kristen dengan khotbah dalam tradisi agama lain? Karena bukan cuma Kristen ada khotbah, bukan? Kita melihat dalam agama-agama lain semua juga ada semacam khotbahnya, entah itu disebut khotbah, entah itu ceramah agama, entah itu dakwah dan apapun. Apa yang membedakan khotbah Kristen dengan khotbah semua agama yang lain? Saudara, perbedaannya ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan, tapi hari ini saya mau meng-highlight satu poin yang sangat penting dan krusial. Apa yang membedakan khotbah dari firman Tuhan kita dengan semua dakwah dalam agama lain. Saudara, agama-agama lain, khotbah dari agama-agama lain hanya memanggil kepada perbaikan moral. Hanya memanggil kepada perbaikan moral. Jadilah kamu ayah yang lebih penyayang. Jadilah kamu orang yang lebih murah hati. Berikan amal lebih banyak. Jadilah kamu manusia yang lebih sabar. Dan seterusnya. Hanya perbaikan moral. Tapi hanya khotbah dari firman Tuhan, khotbah Kristen yang memanggil kepada satu perubahan hidup yang radikal. Yang kita tidak pernah temukan di dalam agama apapun juga. Kekristenan itu bukan tentang menjadikan seorang menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih sempurna. Kekristenan adalah mengenai apa? Mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Itu kekristenan. Kekristenan memanggil seseorang untuk mati bagi dirinya sendiri, meninggalkan manusia lamanya, dan memulai sebuah hidup yang baru dengan garis batas yang jelas, dan menjadi manusia baru. Kekristenan adalah tentang meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Kristus, memikul salib. Kekristenan, Yesus bilang, adalah tentang juallah segala hartamu, kemudian kemarilah dan ikut aku. Artinya Kristus menjadi harta yang utama, yang Kristus tidak mau kompromikan dengan siapapun juga. Kekristenan adalah tentang mengasihi dia sebagai pribadi yang paling utama, ultimate, menjadi objek kasih kita, dan tidak ada yang kita kasih lebih daripada dia. Tidak ada satupun agama yang meminta perubahan radikal seperti ini, kecuali berita dari firman Tuhan yang mengalir dari mimbar gereja. Maka saudara, kita melihat kekristenan, bisnis utamanya bukan untuk menjadikan seorang menjadi a better you, tetapi a new you, a new life, a new being, a new self. Dan itu hanya mungkin dikerjakan oleh firman Allah, oleh kuasa Kristus yang menghidupkan kita. Pengkhotbah Gereja Baptis Amerika yang sangat populer pada zamannya di tahun 90, Adrian Rogers, dia pernah berkata demikian, Christianity is not a sick man getting well. Christianity is a dead man receiving life. Ini adalah sebuah metafora. Kekristenan itu bukan tentang orang sakit yang kemudian jadi baik, jadi sembuh. Bukan. Kekristenan itu apa? Dia bilang orang mati menerima hidup. Itu yang membedakan kita dengan semua pengajaran agama lain. Ini adalah metafora bahwa kita tidak hanya berusaha untuk menjadikan seseorang menjadi lebih baik, tapi dia masih tinggal di dalam dosanya. Agama lain itu mungkin ada kata bertobat, tetapi bertobat itu hanya berbuat yang lebih baik dari sebelumnya. Hanya meninggalkan yang tidak baik dan berubah menjadi baik. Hanya di dalam Injil Kristus Yesus kita melihat pertobatan itu adalah sebuah perubahan hidup yang radikal. Dari old self menjadi new self, dan itu ada satu garis demarkasi, garis batas yang jelas. It's not about a sick man getting well, it's a dead man receiving life. Dan saudara, kita bersyukur
karena ada anugerah Allah yang begitu besar yang diberikan bagi kita yang mempunyai satu kehidupan yang berlimpah, harta rohani yang berlimpah di dalam Kristus. Karena kalau kita masih mau memilih hidup dalam manusia lama kita, dan kita berpikir saya bisa berbuat baik kok tanpa meninggalkan dosa saya. Saya bisa menjadi orang yang beri persembahan banyak tanpa meninggalkan dosa saya. So itu bukan itu yang Alkitab panggil kita untuk menjadi orang seperti itu. Alkitab, firman Tuhan memanggil kita untuk kepada satu hidup yang total berbeda dengan orang yang menjalani hidup seperti orang dunia ini. Karena kalau kita masih tinggal di dalam dosa kita, manusia lama kita tidak akan pernah bisa berkenan kepada Allah. Kita tidak akan pernah bisa berhasil untuk bebas dari kuasa dosa. Hanya di dalam Kristus inilah saudara, kita bisa memberikan satu hidup yang berkenan kepada Allah. Maka saudara, tema hari ini sangat penting untuk menjadi apa yang kita ingat. You have been made alive and holy. Saudara telah diberikan sebuah kehidupan yang baru dan kudus. Bukannya saudara menerima sebuah kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, tapi kehidupan yang sama sekali berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dan itu yang firman Tuhan ingatkan kita. Maka saudara, ini yang Allah terus kerjakan di dalam hidup kita untuk membuat kita berkenan kepada Dia. Saudara perhatikan, ada satu hal yang Tuhan kerjakan di dalam menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru ini. Yaitu di ayat 23 yang kita lihat tadi. Apa yang Kristus kerjakan untuk mentransformasi, untuk mengubah hidup kita untuk menjadi satu hidup yang berkenan kepadanya. Paulus bilang, Dia memperbarui roh dan pikiran kita. Ayat 23, Paulus katakan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ketika kamu menanggalkan manusia lama dan ketika kamu mengenakan manusia yang baru, apa yang terjadi? Kamu diperbarui dalam roh dan pikiran. Dan saudara, ini adalah satu proses yang terus-menerus dikerjakan oleh Tuhan, bukan sekali selesai. Ini adalah proses seumur hidup yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan yang betapa pentingnya kita butuhkan. Pemikiran kita, roh kita, ada satu renewal, pembaruan selalu. Dan ingat, bukankah itu doa Daud ketika dia jatuh dalam dosa yang begitu mengerikan, mengambil istri orang dan membunuh suami dari Batsyeba itu? Apa doa Daud di Mazmur 51 ketika dia bertobat? Dia bilang, baharuilah roh dan batinku. Ciptakanlah di dalam diriku roh dan batin yang baru. Itu kata Daud. Dan saudara, ini adalah satu proses yang Tuhan mau terus kerjakan di dalam hidup kita, seumur hidup kita. Mengapa saudara? Karena kita senantiasa masih hidup di dalam darah dan daging, dan kita masih potensi sekali untuk jatuh dalam dosa kalau kita tidak berhati-hati. Dan kalau tidak ada pekerjaan Allah memperbarui roh dan pikiran kita, kita rentan sekali untuk jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Saudara, apa yang membedakan hidup kita sekarang di dalam Kristus dengan mereka yang belum di dalam Kristus? Bukan kita nggak bisa berbuat dosa lagi, bukan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi yang membedakan kita dengan hidup orang yang di luar Kristus adalah kita punya kuasa dan kemampuan untuk berkata tidak, no terhadap dosa. Kita bisa berkata tidak kepada dosa karena ada anugerah Allah, kuasa Allah yang memperbarui roh dan pikiran kita. Maka saudara, ingatlah bahwa saudara mempunyai satu kekayaan rohani yang tiada taran, yang begitu luar biasa. Dan itu sebabnya jangan memilih untuk menjadi tanda kutip gelandangan rohani yang hidup sembarangan, yang hidup memuaskan hawa nafsu, yang memilih jalan demikian by choice. Saudara, kita punya harta rohani yang begitu berharga. Problemnya, apakah kita menyadari, mengingat status kita di dalam Kristus dan kekayaan kita di dalam Kristus yang menghidupkan kita, yang menguduskan kita, sehingga kita mau dan bisa berjalan secara serius, menarik garis batas yang jelas antara saya dengan dosa, antara saya dengan kehidupan yang lama. Kita harus sungguh-sungguh serius menjaga jarak antara hidup kita dengan dosa. Karena kita adalah milik Kristus dan mempunyai kekayaan Kristus yang begitu limpah.
So, belakangan ini saya sangat sedih membaca begitu banyaknya hamba Tuhan di Amerika khususnya yang jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan hamba-hamba Tuhan di Amerika itu banyak sekali. Dan bahkan dari gereja-gereja yang sangat biasa, gereja besar, mega church. Dalam akun Instagram majalah Christianity Today tanggal 7 September yang lalu, awal bulan yang lalu, mereka menuliskan berita ini. The Dallas Fort Worth Metroplex has seen at least 8 pastors step down from mega churches in the past few months over moral failings, mostly sexual in nature. Ini hanya bicara satu wilayah daerah kota Dallas Fort Worth, daerah metropolitannya. Hanya dalam waktu beberapa bulan, kira-kira dari Juni sampai Agustus, itu sudah ada 8 pastors yang jatuh karena kegagalan masalah moral, terutama dosa seksual. Mereka orang-orang yang tahu kebenaran, bahkan mengerti, mengkhotbahkan kebenaran dengan begitu luar biasa kepada ratusan ribu jemaat mereka. Tapi mereka jatuh, saudara. Belum lagi berita yang sangat menyedihkan, mengagetkan tentang seorang pastor pengkhotbah yang luar biasa, pengkhotbah Injili, baru berita 2 hari lalu juga memberitakan hal yang sama. Dia jatuh ke dalam kegagalan yang sama. Saya tidak tega menyebut nama pastor itu, saudara. Saya sangat menghormati dia dan mengagumi dia selama ini. Begitu banyak orang yang highly respect kepada dia. Tapi ini yang terjadi, seorang pastor besar jatuh lagi. Saudara, ini mengingatkan kepada kita betapa kita hidup di dalam peperangan rohani yang terus menerus dan tidak seorang pun kebal. Tidak seorang pun bisa pikir dia bisa lolos dari kejatuhan kalau dia tidak jaga baik-baik hidupnya. Itu sebabnya betapa kita membutuhkan Kristus untuk senantiasa memperbarui roh dan pikiran kita. Seorang profesor misi dan penginjilan dari Southeastern Baptist Theological Seminary, Dr. Chuck Lawless, dia pernah mewawancarai cukup banyak pastors yang jatuh di dalam dosa, dan terutama dosa moral. Dan kemudian dia meringkaskan hasil wawancara itu, dan dia memberikan beberapa poin alasan-alasan kejatuhan mereka. Dan ini yang saya ingin bagikan kepada saudara menjadi pelajaran buat kita. Bukan masalah ini kejatuhan hamba Tuhan atau orang awam. Ini semua manusia, semua orang Kristen rentan di dalam area dosa, apapun juga. Bukan hanya dosa seksual, bukan hanya dosa moral, tapi dalam segala dosa kita mudah jatuh kalau kita tidak berjaga-jaga. Maka saudara, 4 alasan kejatuhan itu yang kiranya menjadi pelajaran buat saudara, buat saya juga. Apa alasan pertama para pastors mega churches itu jatuh? Yang pertama, alasan yang mereka akui apa? I have never thought it would happen to me. Saya nggak pernah menyangka itu akan terjadi pada saya. Apalagi pastors, wah mereka pikir saya ngerti kebenaran, saya ngerti sejauh mana saya bisa kontrol dosa. Mereka pikir I can handle it. Ketika dosa mengintip di balik pintu, mereka pikir wah tenang, ini baru sedikit mengintip di balik pintu. Ketika dosa mulai mengintip lebih lebar, mereka masih pikir I can handle it, I know how to handle it. Sampai akhirnya dosa itu membuka pintu lebar-lebar, mencengkram pastor itu, baru dia sadar saya sudah jatuh. Saudara, tidak seorang pun yang boleh berpikir itu tidak akan terjadi pada saya. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 22, ayat 12. Barang siapa yang menyangka bahwa ia sedang berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Peringatan yang penting sekali. Jangan pernah kita berpikir bahwa saya kuat, saya mampu, saya bisa menahan godaan dosa ini dan saya bermain-main dengan pencobaan itu sehingga akhirnya kita jatuh dan kita tidak akan pernah menyangka, oh saya sudah jatuh. Maka saudara, jaga hidup kita baik-baik. Jaga terhadap apa yang kita tonton dalam gadget kita, website-website yang kita kunjungi, video-video yang kita lihat, even itu short video, reels yang pendek, itu semua menyangkut keputusan-keputusan kecil yang kita ambil, yang satu saat akan menentukan keputusan yang kita ambil apakah masih bisa berubah atau tidak.
Jaga hidup kita baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasan kejatuhan para pastors ini? Mereka mengakui saya tidak lagi setia membaca Alkitab dan berdoa. Itulah alasan kebanyakan kejatuhan para hamba Tuhan. Dan ini saya percaya buat kita semua juga. Saya tidak lagi banyak berdoa dan membaca Alkitab. Dan ini adalah sebuah vitalitas rohani yang ditinggalkan, yang menjadi sumber kekuatan yang diabaikan, dan sedihnya itu membuat kejatuhan yang dalam. Saudara, baru saya membaca satu kutipan yang begitu penting dari salah satu pengkhotbah favorit saya, Paul Washer. Dia menulis demikian, "We are only as strong as the time we spend with God in His Word and in prayer." Kita hanya sekuat sebanyak apa kita membaca firman Tuhan dan menghabiskan waktu di dalam doa kita. Dengan kata lain, saudara, seberapa kita membaca firman Tuhan, seberapa kita berdoa, itulah kekuatan kita. Semakin banyak membaca firman dan berdoa, semakin kuat, dan semakin sedikit, semakin lemah. We are only as strong as that. Tidak mungkin lebih dan tidak kurang. Maka saudara, di tengah-tengah begitu banyak pencobaan, jaga hidup kita dengan firman Tuhan, dengan doa, dan ingatlah itulah vitalitas rohani kita. Yang ketiga, kenapa para pastors ini jatuh dan ini menjadi pelajaran buat kita? Mereka mengatakan apa? Saya telah saya tidak lagi mengasihi keluarga saya dan tidak mengasihi pasangan saya dan anak-anak saya sebagaimana saya dulu mengasihi mereka. Dengan kata lain, para pastors yang jatuh ini salah satu kesamaan mereka adalah mereka mengabaikan pentingnya ikatan keluarga, kehangatan keluarga itu. Dan mereka mungkin menyibukkan diri dan beralasan saya sibuk, saya banyak rapat, saya banyak pelayanan, saya banyak kunjungan, saya banyak konseling. Dan kemudian keluarga ini diabaikan, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang asing dengan keluarga dan jatuh di dalam dosa. Keluarga itu begitu penting untuk menjaga hidup kita, untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Baik keluarga di rumah maupun saya percaya keluarga rohani. Itulah sebuah komunitas yang penting buat kita, menjaga hidup kita. Jangan kita abaikan, jangan kita berubah perasaan kepada pasangan kita, anak-anak kita, karena disitulah seringkali adalah awal dari segala kejatuhan. Dan yang keempat, apa alasan para pastors ini jatuh? Mereka mengakui, saya mulai menarik diri dari jemaat. Dengan kata lain, mereka mengaku mereka pastors, tapi mereka kemudian hanya berbasa-basi dengan jemaat, hanya ngobrol di permukaan. Tidak pernah lagi ada satu hubungan yang erat dengan jemaat, di mana jemaat juga tidak tahu lagi hidup pastors ini secara dekat. Dan mereka tidak bisa mengingatkan pastor itu kalau dia sudah mulai di ambang kejatuhan. Akhirnya pastors itu semuanya jatuh. Dimulai dari menjauhkan diri dari hidup berkomunitas. Maka saudara, kasihilah jemaat ini, saudara. Ini gereja yang begitu berharga. Ikatan komunitas keluarga besar di dalam Kristus yang saling menguatkan, saling menopang satu sama lain. Hargai persekutuan ini. Hargai komunitas ini yang menjaga kita tidak jatuh. Maka saudara, di sini kita belajar betapa pentingnya kita mengingat status kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan dihidupkan, dan bagaimana kita berjalan di dalam kebenaran yang Kristus berikan buat kita. You have been made alive, you have been made holy, dan itu dibayar dengan harga yang begitu mahal, dengan darah Kristus, dengan nyawa Kristus diberikan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, stay alive, stay holy. Tetaplah hidup dalam hidup yang benar, yang new self itu. Dan hiduplah dalam kekudusan, karena itu yang Kristus mau. Dan kita punya kuasa untuk hidup berjalan dalam kehidupan yang baru dan kekudusan, karena anugerah Kristus yang diberikan dengan limpah bagi kita. Stay alive, stay holy.